Jangan takut lah kalau kerja di lingkungan laki-laki. Untuk kaum laki-laki jangan terlalu menyepelekan perempuan. Tunjukin kalau kita tuh punya value yang bagus. Posisi kita sebagai perempuan yang nyaman di dunia kerja. Halo, namaku Yana. Biasa orang-orang taunya Yana RP ya. Umur 24 tahun, bekerja di bidang cat kapal, jotun. Baru jalan 2 bulan, soalnya fresh graduate nih. Sebulan nganggur langsung dapat kerja. Alhamdulillah. Halo Mas, nama saya Ulfa Nabila. Saya berumur 23 tahun, bekerja di perusahaan Caterpillar Indonesia, Batam, sebagai assembly specialist. Sekitar 8 bulanan. Nama aku Olin Agustin Viananda, umur aku 23 tahun. Sekarang kerja di PT Marco Polo Shipyard, bergerak di bidang shipyard, repair kapal dan new building. Posisinya sebagai resepsionis, baru bekerja 5 bulan. Halo, nama saya Ade Muharni, umur 28 tahun, bekerja di salah satu perusahaan swasta di Batam, sudah 7 tahun. No drama sebenarnya kalau soalnya kan laki-laki nggak yang menye-menye gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa pasti ngomong langsung, jadi nggak ada yang kayak ngomong di belakang gitu. Itu enaknya sama cowok kalau kerja. Bekerja di tempat mayoritas laki-laki sesuai dengan background pendidikan saya, mechanical engineering. Lalu untuk spesialisnya saya menyukai tantangan. Kalau di mayoritas laki-laki itu lebih banyak tantangannya gitu. Lebih banyak hal-hal yang pengen kita lakukan sebagai wanita. Mungkin kalau di aku sih ya, untuk kerja di bareng laki-laki itu nggak banyak omongan dari belakang, ngerti nggak sih? Kayak gibah-gibah kayak yang kebanyakan cewek-cewek biasanya lah gitu. Itu sih plusnya. Bagi saya, jadi bisa lebih mengetahui karakter, bisa lebih mengetahui cara laki-laki berpikir, membuat keputusan, lebih seperti itu. Nah ini nih, mungkin mereka nggak tahu ya, misalnya kan kalau cowok ini kadang-kadang ngomongnya itu tentang yang pembahasan dewasa ya, yang 18 plus gitu ya, yang kayak gitu. Kadang kan kita yang cewek, kadang nggak ada yang nyaman, ada yang nggak kan. Jadi ya tentang kayak gitu-gitu aja sih. Sometimes yang buat down itu ya di underestimatein sama laki-laki, lalu pressure-nya lebih tinggi ya karena mayoritas kan cowok semua kan, jadi kayak ngerasa tertekannya tuh ada saat-saat tertentu yang kayak ngerasa tertekan banget, tapi ada juga yang udah biasa ngadapinnya. Dukanya karena stigma orang kan kalau perempuan itu lemah gitu ya kan. Terus juga kayak candaan tentang seks yang kurang, itu kayak mengumpamakan bentuk tubuh wanita itu kayak gitar gitulah contohnya. Itu sih dukanya. Kalau dibilang duka, mungkin banyak di luar sana yang mengalami diskriminasi atau ketakutan akan pelecehan seksual. Bersyukurnya saya tidak mengalami hal itu di kantor. Untuk duka paling hal sepele sih, kita mungkin nggak punya temen yang bisa bantuin kita beliin pembalut atau benerin baju atau sebagaimana, ya seperti itu aja. Perlakuan khusus itu pasti ada, apalagi di lingkungan cowok kan. Karena kan mereka kalau cowok itu lingkungannya teman-temannya pasti cowok gitu. Jadi kalau jumpa cewek kadang lebih diprioritasin lah, kayak mau masuk galangan kan harus pakai izin gitu kan. Kadang yang cewek ini nggak perlu yang seribet kayak mereka yang cowok gitu masuknya, kayak gitu sih. Ada kayak contohnya misalnya kayak pengangkatan beban jangan berat-berat karena perempuan kan. Terus misalnya penginstalan material jangan melakukan torsi yang besar gitu. Jadi kayak yang jangan terlalu berat-berat gitu. Untuk perlakuan khusus sih nggak ada. Kalau untuk yang ngangkat berat kayaknya nggak ini sih, nggak mungkin cewek juga kan. Perlakuan khusus menurut saya bukan ke saya aja ya. Kalau untuk perlakuan khusus karena hal-hal yang dialami wanita seperti sakit haid, itu perusahaan tidak akan memberatkan jika kita ngambil cuti atau bilang kita sakit gitu. Tapi sebenarnya bukan ke saya aja sebagai perempuan, ke laki-laki juga seperti itu. Jika mereka ada keterbatasan atau sakit juga tidak akan diberatkan.
Harapannya jangan takut lah kalau kerja di lingkungan laki-laki, malah asik kok daripada yang banyak ceweknya gitu. Harapan saya untuk diskriminalisasi itu lebih dikurangi, dan untuk kaum laki-laki jangan terlalu menyepelekan perempuan. Semangat berkarir, bekerja dengan cerdas. Semoga nggak ada lagi pelecehan di tempat kerja terhadap perempuan. Tunjukin kalau kita tuh punya value yang bagus, jadi kita dihargai dimanapun kita berada. Saya berharap pekerja perempuan kedepannya bisa lebih cerdas. Jika kita cerdas, kita punya banyak pengetahuan, kita bisa lebih berani menyuarakan hak-hak dan juga menjalankan posisi kita sebagai perempuan yang nyaman di dunia kerja. Selamat Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan. Gender Equality Today for Sustainable Tomorrow.